Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita mulai kultivasi martial god Asura. Bab 6612 Teknik Rahasia Sekte Penjara. Menurut informasi intelijen, para pembantu Chu Feng bukanlah gerombolan orang sembarangan, belum lagi, Xian Haiyuer dari klan ikan laut abadi itu bahkan bukan tandingan Xiahou Jue. Kekuatan sebenarnya masih belum diketahui, dan dia merupakan ancaman besar. Mari kita bahas tentang klan Napas Naga. Sebelumnya, mereka hanyalah klan kecil yang menjual air mata air di Sungai Totem. Kini, beberapa ahli di alam dewa surgawi telah muncul di klan. Long Mucheng di klannya bahkan telah mencapai alam dewa surgawi tingkat kelima dalam kultivasi. Merekalah yang menyerang Istana Suci Tujuh Alam di Sungai Surgawi bela diri leluhur, menyebabkan Istana Suci Tujuh Alam menderita kekalahan berulang kali. Selain entitas-entitas yang sudah dikenal ini, siapa tahu ada pendukung kuat lainnya yang mendukung mereka? Namun ini hanyalah susunan pemain di permukaan. Chu Feng dan timnya sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka sekarang berani secara terbuka melancarkan perang melawan Istana Suci Tujuh Alam. Jika kita membunuh Chu Feng secara terang-terangan, mereka pasti akan membalas dendam kepada kita. Sekte penjara kita pasti akan menderita kerugian. Changli menyampaikan kekhawatirannya. Tuan Changli, karena perang telah diumumkan, korban jiwa tidak dapat dihindari. Kami, orang-orang dari sekte penjara, tidak pernah takut berkorban. Lagi pula, Chu Feng telah melanggar artefak suci sekte penjara saya dan pantas mati. Inilah yang dikatakan Bai Li Sukong. Tindakan Chu Feng pantas dihukum, tapi Chu Feng tahu bahwa artefak suci itu ada di sini. Jika dia terpojok dan menggunakan cara apapun untuk menghancurkan artefak suci sekte penjara saya, siapa yang akan bertanggung jawab? Bai Li Sukong, jangan bilang Chu Feng, yang hanya seorang junior, tidak memiliki kemampuan ini. Trik apa lagi yang dia simpan? Siapa yang tahu? Jika benda suci itu dihancurkan, tidak seorang pun dapat memikul tanggung jawab, kata Changli. Tuan Changli benar, Chu Feng ini memang orang yang aneh dan tidak bisa dianggap sebagai junior biasa. Kerumunan itu riuh dengan diskusi, ekspresi mereka menunjukkan beragam emosi. Memang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan berani datang lagi, dan tidak ada yang menjamin bahwa mereka akan mampu menghadapinya jika dia datang. Tuan Changli, kekhawatiran Anda bukan tanpa dasar. Membunuh Chu Feng bukanlah hal terpenting saat ini. Jika kita mempertimbangkan artefak suci, kita bahkan bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu. Namun justru karena artefak suci itulah sekte penjara kita tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menunggu kehancurannya. Lagi pula, artefak suci itu masih perlu bergantung pada Istana Suci Tujuh Alam. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah situasi Jie Tianran. Dia sudah membantu kita. Jika kita tidak menunjukkan ketulusan yang cukup saat ini, dan dia tidak membantu kita membangkitkan benda suci itu, maka kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Inilah yang dikatakan Bai Li Sukong. Baiklah, hentikan perdebatan. Apa yang kalian semua katakan masuk akal, dan ini masalah yang sangat penting. Mari kita diskusikan dan kemudian lakukan pemungutan suara. Tetua netral lainnya berkata. Selanjutnya, semua tetua netral yang hadir, bersama dengan Bai Li Sukong, perwakilan dari faksi baru, dan Dongfang Hansong, perwakilan dari faksi kuno, membahas masalah tersebut bersama-sama. Pada akhirnya, untuk membangkitkan artefak suci tersebut, tetap diperlukan untuk menjaga hubungan yang stabil dengan Jie Tianran. Untuk menunjukkan pendirian mereka perlu menyatakan perang terhadap Chu Feng. Setelah mengambil keputusan, sekte penjara dengan cepat menggunakan metode yang dapat memberitahukan kepada seluruh dunia seni bela diri. Dibandingkan dengan tindakan Chu Feng yang menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam tanpa penjelasan apapun, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Sekte penjara, sekte iblis nomor 1 yang tak terbantahkan di dunia seni bela diri, kini berperilaku lebih seperti sekte yang terhormat dan saleh.
Mereka mencantumkan semua kejahatan Chu Feng terhadap sekte penjara. Mereka memberikan alasan yang cukup mengapa mereka ingin berurusan dengan Chu Feng. Pemandangan ini tentu saja menarik perhatian berbagai pihak. Sebagian orang percaya bahwa Chu Feng ditakdirkan untuk mati. Kekuatan paling dahsyat di permukaan adalah Istana Suci Tujuh Alam dan sekte penjara, yang tak seorang pun di dunia bela diri berani memprovokasi, juga ikut berperang dengan Chu Feng. Betapapun berbakatnya Chu Feng atau betapapun tingginya potensinya, mereka tidak melihat harapan baginya untuk menang melawan dua raksasa dengan fondasi yang begitu kuat ini. Namun, sebagian orang percaya bahwa Chu Feng berani menyinggung Istana Suci Tujuh Alam dan sekte penjara secara bersamaan. Meskipun demikian, ia tetap tidak terluka dan bahkan berani menyatakan perang terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Tidak mungkin Chu Feng tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Orang di belakangnya pasti adalah sosok yang sangat berpengaruh. Beberapa orang berspekulasi bahwa sosok di balik Chu Feng mungkin adalah tokoh kuat yang telah bertahan hidup sejak zaman kuno. Namun, terlepas dari spekulasi apapun, semua orang tahu bahwa ini akan berlanjut sampai perang berakhir, dunia seni bela diri akan segera dilanda kekacauan. Setelah keputusan dibuat, baik faksi baru maupun faksi lama harus mengirimkan prajurit terkuat mereka untuk mendukung Istana Suci Tujuh Alam. Di istana pribadi Baili Sukong, sekelompok tokoh berpengaruh baru saja pergi. Mereka semua adalah para ahli yang baru diangkat dan baru saja menerima perintah dari Baili Sukong untuk memimpin pasukan mereka dalam mendukung Istana Suci Tujuh Alam. Di antara mereka adalah Wuma Han Shuang, salah satu orang kepercayaan Baili Sukong yang sebelumnya dikendalikan oleh Wen Sui. Saat ini, hanya Baili Sukong dan orang kepercayaannya yang lain, Xiahou Jue, yang masih berada di istana. Tidak. Baili Sukong, katanya dengan nada tegas. Awalnya, Xiahou Jue juga dikirim oleh Baili Sukong untuk mendukung Istana Suci Tujuh Alam dalam membunuh Chu Feng. Xiahou Jue tentu saja setuju, tetapi tidak pergi bersama Wuma Han Shuang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia sedang mengungkapkan sesuatu. Sebelum mendukung Istana Suci Tujuh Alam, dia ingin meningkatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia ingin menguasai teknik rahasia sekte penjara, namun metode rahasia ini sangat berbahaya. Dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah dalam penerapannya, kegagalan akan berujung pada kematian. Sekalipun seseorang berhasil menguasai teknik ini, harga yang harus dibayar untuk menggunakannya tetaplah kematian. Ini adalah metode yang pasti akan berujung pada kematian, karena alasan inilah mengapa Baili Sukong menolak Xiahou Jue. Tuan, mohon kabulkan permintaan saya. Setelah ditolak, Xiahou Jue berlutut di hadapan Baili Sukong. Melihat Xiahou Jue seperti itu, ekspresi Baili Sukong melunak secara signifikan, dan ketika dia berbicara lagi, nadanya lebih lembut. Xiahou Jue, aku tahu kau merasa frustrasi setelah dikalahkan oleh gadis kecil dari klan ikan laut abadi itu, tapi coba pikirkan, ketika Chu Feng datang ke alam bintang abadi dan menodai artefak suci sekte penjaraku. Belum lagi kau ada di sana. Aku juga ada di sana, Dongfang Hansong juga ada di sana, dan para pejabat netral itu juga ada di sana. Bahkan Jie Tianran, yang sangat membenci Chu Feng, pun hadir. Tapi Chu Feng tetap berhasil melarikan diri, kan? Kita benar-benar tidak bisa menilai generasi muda dengan cara yang sama seperti dulu. Lalu bagaimana jika kita kalah? Selama kita masih hidup, kita selalu bisa membangun kembali. Setelah artefak suci itu diaktifkan, siapa di dunia bela diri yang mampu menandingi sekte penjara saya? Baili Sukong menenangkannya. Meskipun ia bersikap tegas terhadap bawahannya, ada alasan mengapa begitu banyak guru dari aliran baru itu sangat loyal kepadanya. Baili Sukong sebenarnya sangat peduli dengan bawahannya, ambil contoh Wuma Han Shuang. Awalnya,
Ia datang menemui Bailey Sukong karena merasa dirinya sangat berdosa dan ingin mengakui dosa-dosanya serta mencari kematian. Namun ketika Bailey Sukong mendengar apa yang dikatakan Wuma Hanshuang, dia tidak ragu sedikit pun dan yakin bahwa apa yang dikatakan Wuma Hanshuang itu benar. Kemudian, ia memberikan kesaksian untuk membela Wuma Hanshuang dengan tubuhnya sendiri. Sekarang Xiahou Jue ingin mempelajari teknik rahasia yang pasti akan berujung pada kematian. Tentu saja dia tidak akan setuju. Senior, saya tidak diprovokasi, melainkan saya menyadari bahwa saya terlalu lemah. Aku ingin menguasai teknik rahasia ini bukan untuk mencari kematian, tetapi karena pencerahan yang kudapatkan. Dan kultivasi kita berakhir saat ini, akan kita lanjutkan kultivasi berikutnya di dunia novel.